Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihhu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin, sahabat-sahabat saya, senior saya, dan para kaum profesional yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita bertawasul terlebih dulu dengan tujuan semoga apa yang kita kaji pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, syafaat dari Rasulullah, dan juga karomah dari aulia dan pengarang kitab Kimya Usyadah Hujatul Islam Imam Ghazali ala diniyah wa kullin solihah wa ilahat Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dhuriyati wa ahlil baiti mutahhari wa khususan khulafa rasul syekh Abu Bakar Siddiq Umar Aba Ahmad Syamil Amir Hula Syekh Muhammad Ba'ud dan sahabat Ali itu ya Umar Samad Mustafa wa khususan mu'asih Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim ya baca wa khususan mu'alif hadzal kitab Hujjatul Islam Imam Ghazali. Allah Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin, kita memulai wa qala al-musannif fi hadzal kitab Kimya Usyadah Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali wa naflan bihima fi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lam annal insana fi surati ibni adam al-yauma wa ghaddan tankashifu lahul ma'ani fatakunu suwaru fi ma'nal ma'ani fa ammal ladzi ghalabat 'alal ghadabu fayakumu fi suratil qalbi wa ammal ladzi ghalaba 'alaihi asyahwatu fayakumu fi suratil hinzir li'anna suwara tabi'atun lil ma'ani wa inna masyirun na'imu fi naumihi wa ma sahha fi batinhi wa inna ma arafta anal insan fi batinihi wa hadzal arba'ah fayajibu ayyuraqiba harakati wa sakanihi wa ya'rifa min ayyil arba'ati huwa. Para salikin rahimakumullah, ini meneruskan dalam fasal sebelumnya yang manusia itu ada 4 unsur di dalam dirinya. Nah, unsur itu saling mempengaruhi dalam diri kita. Karena itu Imam Ghazali menyebutkan wa'lam annal insana, wa'lam ketahuilah kita semua, anna sesungguhnya perilaku manusia, akhlak ya, anna sesungguhnya yang 4 itu, apakah kita perilakunya khinzir, apakah kalbun atau syaitan atau malaikat, itu adalah insan, ada di setiap manusia, siapa saja. Hanya saja kita mampu mengendalikan, mampu memilih, dan mampu ngambil mana. Ya tentunya insya Allah kita adalah ahli ibadah yang taat seperti taatnya para malaikat. Ya ada fi surati ibnu ada yauma wa ghaddan. Ya. Jadi perilaku itu akan fi suratin ibnu Adam akan tergambarkan ya al yauma ya di dalam sebuah hari ya itu akan tersingkap
tankashifu lahu, ya, pada orang manusia yang kita lakukan itu, apakah kita lebih banyak unsur khinzirnya, babinya, celengnya, atau unsur malaikatnya, atau setan, ada juga kalbunnya, anjingnya itu, ya. Ma'ani, ya, artinya mempunyai makna, semuanya itu atar tersangkap maknawinya, aswaro, yaitu menggambarkan dalam perilakunya itu sampai di yaumul akhirat, fi ma'nil ma'ani. Jadi di dalam makna yang betul-betul hakiki. Ini makna artinya juga arti, ma'ani artinya itu ya arti-arti. Jadi makna yang hakiki. Jadi dalam paragraf pertama faslun, ya, tentang surati Ibnu Adam yauman, ya, di dalam apa gambarannya nanti di yaumil akhir itu adalah terlihat, ya, dalam posisi apa yang dia lakukan di dunia ini. Jadi kalau perilaku kita di dunia itu lebih banyak pada nafsu dan ghadabnya, dan nafsu dan ghadab itu adalah perilaku kalbun wal khinzir, maka nanti di kemudian hari di yaumul akhir juga kita akan kelihatan. Menurut Imam Ghazali kitab ini, kita akan kelihatan, oh ini dulu di dunia, ya, di tempat-tempat kotor, rezekinya juga kotor, ya. Kemudian, oh ini suka kok gambarnya anjing, maka dudunya itu dulu itu mencari hal-hal yang apa ya, rebutan rezeki dengan cara yang tidak baik. Jadi nyikat kawan, ya, menfitnah kawan, ngambil rezekinya, kemudian ditendang kawan. Nah, ini seperti kalbun, anjing yang memperebutkan tulang-tulang itu. Jadi ini adalah maknal ma'ani fi yaumil akhir. Jadi makna hakikinya, suarunya itu, gambarannya itu terbuka, tankasif, mukasyafah, tankis, itu seperti yang di dunia. Jadi disebutkan fa'ammal ladzi ghulaba 'alal ghadab, ya, kalau fa'ammal ladzi, adapun seseorang, ya, alladzi itu kembalinya pada orang Ibnu Adam tadi, ghulaba 'alal ghadab, kalau dia itu, ya, perilakunya ghalaba 'alal ghadab, dikuasai oleh ghadab, ya, oleh angkara murka, marah, ya kan, fayakumu, maka dia itu akan tampil memperlihatkan fi syuratil kalbi di yaumil akhir, maka wajahnya seperti wajah kalbun. Karena saat itu orang nggak bisa pakai topeng lagi, tidak bisa. Jadi orang akan ketahuan sebagaimana yang dia lakukan di dunia. Dunia kan masih bisa kita topeng kan? Ya, maaf ya. Coba kalau kita itu wajah kita buka, ya, yang asli. Ya, orang mungkin menilainya dengan segala kekurangan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, karakter manusia kalau dibuka asli, ya, siapa saja, ya, itu pasti orang malu terhadap diri sendiri. Oh, ternyata saya begini, terus diketahui oleh orang, nah, mesti malu. Tapi Allah itu adalah menutup. Di dunia ini ditutupi. Karena Allah itu rahmannya, rahimnya itu menjadikan manusia itu adalah diminta untuk bisa memperbaiki diri. Intinya itu, manusia salah, ya itu biasa. Tapi yang salah segera untuk minta ampun dan memperbaiki diri. Tapi nanti di yaumil akhir tidak. Karena apa? Ghalaba 'al ghadab. Ya, kalau orang itu dikuasai ghadabnya, suka pemarah, fayakumu fi suratil qalbi, maka di akhirat hati itu memperlihatkan gambarnya itu gambarnya anjing. Ya, lanjutkan, wa ammal ladzi ghalaba 'alaihi syahwat. Nah, wa amma, adapun, ya, alladzi, orang yang di dalam dunia itu
memilih memperlihatkan 4 dari karakter manusia itu, ya ghallaba alaihi syahwat, dan dia dikuasai oleh syahwat, fayakumu, maka nanti itu visualisasinya, ya ini kira-kira filmnya itu disetel di akhirat nanti, filmnya disetel cetek gitu, video ini, maka kelihatan orang nggak ada tutup, nggak ada sensor lagi nanti di yaumil akhir. Ya, nggak ada. Oh, dulu saya pernah ini ditipu, ditip X, diganti menjadi perbuatan baik, nggak ada. Nah, ini akan terlihat. Fayakumu fi suratil khinzir, kalau orang itu menjalani apa yang mengikuti syahwatnya, ya syahwat apa saja, syahwat berkuasa, syahwat rezeki yang menghalalkan segala cara, syahwat untuk menguasai dan sebagainya. Ini seperti halnya suratul khinzir, yaitu gambaran dari perilakunya khinzir, babi celeng, ya, gitu kan? Li'anna syuara tabi'atun lil ma'ani, karena gambaran, li'anna karena sesungguhnya apa yang dilakukan manusia itu suwarot tabi'an, gambarannya itu mengikuti tabiatnya, ya. Lil ma'ani, dan itu adalah mengikuti makna-makna itu. Jadi kalau manusia itu di dunia sesungguhnya maknanya dia adalah penyamun, dia pengghadab, sukanya mencari dan mencela orang, ya nanti kelihatan. Karena li'anna suwara, karena sesungguhnya gambaran itu mengikuti apa? Tabiatan ma'ani, mengikuti kebiasaan-kebiasaan tabiatnya, ma'lil ma'ani, yang itu adalah mengikuti maknanya. Wa innama, saya lanjutkan, wa innama yubsirus na'imu fi naumihi wa sokha fi batinihi. Jadi orang yang tidur, wa innama yubsiru, sesungguhnya orang yang tidur, ya, na'imu fi naumihi, ya artinya orang mimpi, orang tidur itu, ya, naum itu ada fi naumihi, di dalam tidurnya itu artinya mimpi, ya. Masokha fi batinihi, maka sungguh soheh benar, fi batini, ada yang tercermin dari batinnya, ya. Kalau mau tidur tidak doa, mimpinya dikejar maling atau dikejar anjing atau dikejar musuh, ya berarti dia dalam posisi psikologinya itu tidak tenang, ya. Tapi kalau orang mau tidur itu kan doa dulu, ya doa, ya, doanya, ya, terus kemudian diteruskan kulhu 3 kali, dilanjutkan Al-Falaq, An-Nas, Fatihah sekali-kali, kemudian ayat kursi sekali, ditambah dengan sholawat nariyah sekali, istighfar 3 kali, ya sholawat tidak ada. Tadi sholawat nariyah yang pertama, ini sholawat biasa 3 kali, dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 3 kali. Insya Allah mimpinya itu mimpi indah, ya. Kalau anak muda kira-kira ya nice dream lah kira-kira gitu, mimpi indah, ya, nah, gitu kan dulu gitu. Mimpi indah itu apa? Misalkan diingatkan sholat malam, tahu-tahu diingatkan ada yang jawil gitu. Itu bagian dari apa? Bagian dari innama yubsirun na'imu fi naumi wa sokha fi batini. Jadi orang mimpi itu sokha, itu sokheh, dan itu mencerminkan di dalam batinnya, yaitu wa inna ma'arafa annal insan fi batini hadhil arba'ah. Wa inna ma, maka sesungguhnya, ya sungguh-sungguh, arafta, siapa yang bisa araf, mengontrol, mengetahui, annal insan, maka sesungguhnya di dalam manusia itu fi batini, apa yang terdalam di dalam batinnya, hadhil arba'ah, terhadap 4 hal itu, ya, maka dengan dia akan bisa menempatkan diri. Oke.
Kalau saya pemarah, maka jangan mengambil tugas-tugas pekerjaan yang penuh masalah. Pasti naik pitam. Karena itu cari tempat kerja yang nyaman, yang indah. Gitu. Misalkan itu. Ini bagian dari apa? Bagian dari mengendalikan hadhil arba'ah, 4 hal itu. Ya. Kalau kita posisinya orang yang lemah lembut, ya, misalkan orang yang latif, ya, orang hatinya lembut, maka ngambillah peran-peran sebagai guru. Nah, ini cara mengendalikan. Tapi kalau orang naik pitam, ya ghadab, jadi guru ya sedikit-sedikit marah, muridnya tegang. Sedikit-sedikit marah, ya apalagi murid model dulu. Ya, ada yang pakai apa dilempar, ada tangannya ditutuk, ada di apalah, itu juga tidak benar. Maka dengan demikian fayajibu ayyuraqiba harakati wa sakanatihi. Fayajibu, maka orang itu harus diwajibkan, ya, diwajibkan ayyuriqa harakatihi wa sakanatihi, diwajibkan untuk mengendalikan harokatihi ketika dia sedang harokah, bergerak, wa sakanatihi, dan ketika diam. Jadi orang dalam keadaan harokah, ya, ini kan Ahlussunnah yang di kita itu kan ada ghirah, ada fikrah, ada harokah, ya, dan ada ubudiyah. Ini harus betul-betul kita dalam posisi dari ajaran Islam Ahlussunnah Jamaah. Jadi ghirahnya, ya, kemudian fikroh, cara berpikirnya, iya, amaliyah ubudiyahnya, iya, dan yang ketiga adalah harokah, kita sebagai umat yang wasatiyah itu harus betul-betul wasakanati, dan ketika diam. Jadi pendek kata, untuk mengendalikan 4 model, nah, maka itu dalam harokah, dalam kita bergerak, wasakanah, dan kita dalam keadaan diam, itu selalu ingat kepada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita dalam keadaan di mana posisi apapun. Untuk apa? Untuk mengendalikan dari perilaku yang khinzir, yang kalbun, dan yang syaitan. Ya, itu. Wa ya'rifa ma'ayyi arba'ahwa. Maka dengan demikian, maka kita harus mengetahui ya'rifa, mengetahui min ayil arba'ah, yang mana dari 4 itu yang kita bisa buang, mana yang kita ambil. Ghadab dan syahwat menurut Imam Ghazali juga nggak boleh dibunuh. Karena ghadab dan syahwat kalau dibunuh, manusia itu tidak ada kehendak, tidak ada motivasi, tetapi dikendalikan. Jadi kalau sebuah kerajaan diri manusia itu tidak punya ghadab dan tidak punya syahwat, kemudian dia matikan, maka tidak seimbang di dalam mamlakah kerajaan yang namanya diri manusia ini. Cuma hanya dikendalikan. Jadi saya lanjutkan. Inna sifatihi tahsulu fi qalbihi wa tabqa ma'ahu ila yaumil qiyamah. Wa im baqiya min jumlatil baqiyatis sholihatu syai'un fa huwa badus sa'adah. Fa inna, maka apabila sungguh-sungguh sifatihi, sifat-sifat tadi, unsur-unsur tadi, ya, mengena dalam diri kita, tahsulu, akan bisa menghasilkan wusul, sampai, ya, fi qalbihi, dalam batinnya dia, wa tabqa ma'ahu, dan orang seperti dalam keadaan tabqa, netap, ya, di dalam diri manusia, ma'ahu artinya melekat pada manusia itu ila yaumil qiyamah. Jadi sifat-sifat yang ada di dunia yang pemarah, yang mengikuti ghadab, yang selalu mengumbar hawa nafsu, itu akan terbawa. Dan dia akan terbawa dalam hatinya, watabqo, dan dia menetap
bersama orang seperti ini nanti apa? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini mengapalah manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Dan itulah mengapa Allah karena tahu manusia itu banyak salah dan dosa, maka Allah memberikan mentiponya itu. Diberi misalkan bulan Ramadan. Jadi 12 bulan, 11 bulan kita asik dunia, kadang kala lupa, wes Ramadan leren. Ya, sekarang harus siap-siap Ramadan untuk membersihkan diri. Jadi membakar, Ramadan itu kan membakar dosa-dosa kita. Di situ ada Lailatul Qadar. Ini adalah cara Allah mencintai umatnya. Kamu itu banyak dosa karena itu Ramadan, jemput. Karena itu kan doanya Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balighna Ramadan. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, moga-moga kita ya diberkahi di dalam Rajab ini, diberkahi di dalam Syaban, dan insya Allah usia kita disampaikan sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan inilah wujud dari Allah mengasihi, semua dikasih. Obral amal itu di Ramadan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan sejak di Syaban, sejak di Rajab, sejak di Syaban, ya Ramadan nanti hilang begitu aja. Karena hati kita itu nggak ta'aluk di dalam Ramadan, diem aja gitu. Jadi istilahnya Syaban, Rajab dan Syaban ini adalah bulan pemanasan. Sambil mengingatkan ibu-ibu yang punya hutang, sudah disaur belum? Ya, ini ingetkin ya, yang masih muda-muda, siapa tahu masih punya tanggungan ya, ayo disaur ya sambil pemanasan. Yang belum sholat, yang belum puasa Rajab masih ada waktu, yang Syaban masih ada ya. Oke, nanti ada namanya nisfu Syaban, jadi menutup dan membuka amalan nanti itu. Oke. Wa im baqiya min jumlatil baqiyatis sholihah wa in apabila baqiya dia itu menetapkan fi jumlatil baqiyatis sholihah, dalam perbuatan itu menetapkan yang baik-baik ya, artinya kita ikut mayoritas diri kita itu malaikat ya, orang yang taat, zikir ya, kemudian kita selalu ingin menghapus dosa-dosa kita ya, tidak lupa sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan salah satunya kan itu menghapus dosa lama, dosa yang akan datang, dosa kecil, dosa besar, dosa terlihat, tidak terlihat, dosa sengaja, tidak sengaja, dosa sekarang dan yang akan datang. Itu sholat tasbih. Tapi bukan sholat tasbih, oh saya sudah sholat, dosa yang kadang sudah diampuni, bikin dosa, jangan. Artinya ini kasih sayang Allah untuk bisa mempersiapkan diri kita untuk lebih bagus lagi. Ya, ya. Kalau orang itu baqiyatus sholihah sayun, seluruh amalan kita itu sholihat, fahuwa badrus sa'adah. Inilah tanda-tanda, inilah sebuah bekal, benih kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, apalagi lagi di akhirat. Ya, jadi di dunia jangan suka nyakitin orang, jangan memusuhi orang. Ya, rezeki itu qadaruhu wa maksumu. Ukuran rezeki itu sudah dibagi. Ya, nggak usah iri orang ini orang itu, nggak usah. Ya. Yang penting bagaimana menjalankannya. Wa in baqiya ma'u ghairuhu dzalika fa huwa badrus syaqa. Wa in baqiya, apabila Anda mengikuti baqiya, menetapkan dalam dirinya itu ghairu dzalik, artinya sebaliknya, tidak amalus sholihah, ya dzalik fahuwa badrus syaqa, maka orang seperti ini di yaumil akhir adalah sebagai wujud dari benih-benih kesengsaraan. Syaqa.
kedurjanaan, akan menjadi sengsara hidupnya. Wabnu adamu la yanfa'uka wa la yanfasilu an harakati aw sukunihi. Wabnu adaman, maka sesungguhnya seluruh anak Adam itu yanfa'uka, dia tidak akan terpisahkan, la yanfasilu an harakati, dalam semua harokatnya itu, gerakannya itu, wa aw sukunuhu, atau diamnya. Jadi pendek kata, diamnya dan geraknya manusia itu seharusnya harus dibimbing oleh kolbun. Kolbun yang memerintahkan pada akal. Akal mempunyai perangkat dua tadi, syahwat ghadab dan juga panca indera. Lah itu harus dalam kendali malik, dan maliknya ini adalah akal. Ya, wa qalbuhu mislar ruj wa qalbuhu mislur roja. Wa qalbuhu misluz jujaz. Maka namanya kolbun, saya sebutkan tadi, semua yang meninggal itu harus kolbun. Wa qalbuhu, dan kolbun itu misluz jujaz, seperti halnya yujaz, mir'ah, cermin. Ya. Wa akhlaqusu kal tuhani wadzulmatin, dan perbuatan yang jelek itu seperti katuhan, ya, bahasa Jawanya apa ya, cerobong. Cerobong yang mengeluarkan itu ya, pabrik itu kan mengeluarkan, bahasa Jawanya itu langes, apa ya, asap yang hitam itu kan. Wadzulmatin, sehingga melahirkan kegelapan. Ya. Jadi sinar yang ada di dalam hati kita kalau ditutup oleh semprong, oleh lampu, dan lampunya waktu kita di kampung itu penuh dengan langes, maka dia tidak bisa menyinari dalam diri kita. Tetapi beda kalau di dalam diri kita itu, jiwa kita, hati kita itu selalu kita bersihkan sendiri tiap hari, maka kita akan bisa disinari. Itulah yang disebut dengan tazkiyatul qalbi wa tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Jadi sekali lagi, hati itu seperti kaca. Kalau tidak dibersihkan, maka dia akan terhindarkan oleh asap cerobong yang terus menempel itu, dan tentu tidak bisa menghantarkan dia pada situasi yang lebih terang. Fa'idha wasala ila kadzalika adlamu alaihi tariqat sa'adah. Fa'idha wasala, kalau sudah seperti itu, apakah kita bisa berhasil ilahi, menuju sa'adah? Ya, dalika artinya sa'adah, padahal adlamu ala tariqi, padahal adlamu semuanya itu gelap, kalau orang Jawa itu ya peteng dedup, apa itu ya? Peteng dedet, gelap yang segelap-gelapnya. Itu kalau bahasa Al-Quran, wa qasat qulubum satta. Karena apa? Memang nggak bisa kita bersihkan. Wa akhlaqul hasan kan nur wadhaun. Akhlak hasan, akhlak yang baik itu adalah kan nur, seperti cahaya, wadha'i, cahaya yang mencahayai. Itulah artinya, kalau kita bisa cahaya mencahayai, maka fa idza wasala il qalbi taharatun min dalbil ma'asi. Ya, kalau sudah seperti itu, maka dia bisa membimbing kolbun toharohu, yang bisa membersihkan min dzulmil ma'asi, untuk membersihkan maksiat. Coba, kalau kaca kita bersih, kalau ada nyamuk, kira-kira nempel enggak? Enggak nempel kan? Tapi kalau hati kita itu bersih, diajak maksiat langsung menolak. Tapi kalau hati kita kotor, ya, diajak maksiat, ayo, kira-kira kan gitu. Bahasa kasarnya itu seperti itu, ya. Hal ini seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adbi sayyatal hasanah tamhuha. Maka adbi, iringilah, ikutilah, ya. Ya, as-sayyat, kalau kita sedang tahu ada sayyat di dalam diri kita, hasanat tamhuha, maka kita harus bisa lebih banyak berbuat
hasanah yang baik, tamhuha untuk menghapus. Salah satunya adalah pasti zikir. Nomor 2 adalah banyak sedekah untuk menghilangkan maksiat-maksiat dan dosa-dosa kita. Wal qalbu imma mudhi'un aw mudlimun wal qalbu imma mudhi'un aw mudlimun wala yajuna ila min ataullah biqalbin salim. Wal qalbun, adapun hati, imma mudhi'an, kadangkala bercahaya, ya, aw mudlimun, kadangkala gelap, namanya kabel. Nah itu harus dicas. Lah casnya itu apa? Nah itulah diajarkan cara mengecas kolbun yang zulmun itu hanya satu, zikir. Zikir yang tersutur itu adalah tarekat, karena tarekat inilah yang akan mempunyai tata laku yang terukur, jelas waktunya, momennya, sehingga dengan demikian dia itu adalah ikut suluk. Ini bahasa kasarnya di sini. Karena dengan cara itulah mudlimun yang zalim itu bisa kita kalahkan, kemudian kita mengganti mudhi'un, yaitu bercahaya. Wala yanju ilaman atau lebih qalbi salim, maka tidak akanlah selamat seseorang itu, yanju ilaman ataullah, orang yang illa kecuali man, yaitu orang yang berperilaku yang menghindari salah dan dosa itu, yang dari orang-orang yang salah tadi, atau Allah, yaitu orang yang diberi oleh Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat dan bersih. Jadi intinya sekarang zikir yang banyak. Kalau sudah siap ikut tarekat, ikut tarekat. Kalau sudah ikut tarekat, berarti masuknya pakai suluk. Dengan suluk inilah berarti kita setiap saat diajari untuk membersihkan hati. Karena hati itu tadi dia seperti yujas. Nah, yujas itu kalau kita tidak baik, kita akan menjadi dukhan wa dzulmatin. Kita akan tertutupi dengan cerobong asap yang menghitam di dalam jiwa kita. Kemudian kita menjadi gelap. Kalau sudah gelap, tentu kita tidak bisa diarahkan kepada wusul ilallah, ma'rifatullah, dan juga mukhasafah ilallah. Bapak Ibu sekalian, demikian yang kita sampaikan dalam waktu 30 menit ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ridho, insya Allah membukakan hati kita, hidayah, dan kita mendapatkan fatahat, mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa gampang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu minkum. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wallahu muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.